Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hijrah Wahyuni Anwar dari kelas Bahasa Indonesia B, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum membahas perjalanan pendidikan nasional, maka alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita mengulas kembali apa yang menjadi pengertian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan sebelum masa kemerdekaan. Yang pertama, sekolah seminari. Pada tahun 1536, didirikan sebuah sekolah seminari di Ternate, yaitu sekolah bagi anak-anak yang dididik untuk menjadi calon imam bagi umat Katolik. Selain agama, materi pendidikan yang diberikan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Selain di Ternate, sekolah seminari juga didirikan di Solor dengan jumlah peserta didik kurang lebih 50 anak. Selain itu, di sekolah tersebut juga diajarkan tentang bahasa Latin. Yang kedua, sekolah Protestan. Pada tahun 1607, sekolah Protestan didirikan di Ambon untuk anak-anak pribumi. Tujuannya untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan agama Protestan Calvinisme. Jumlah sekolah cepat bertambah. Pada tahun 1632 telah ada 16 sekolah di Ambon. Kemudian di tahun 1645 meningkat menjadi 33 sekolah dengan 1.300 murid. Akan tetapi, pada abad ke-18 perkembangannya menurun. Pada saat itu, agama Katolik sudah dilenyapkan dan tidak diperlukan tenaga kerja untuk pemerintahan di sana. Sedangkan pendidikan demi perkembangan kecerdasan penduduk masih merupakan gagasan yang belum lahir. Sekolah pertama di Batavia dibuka tahun 1630 untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada VOC. Pada tahun 1636, jumlahnya menjadi 3 buah, dan pada tahun 1706 telah ada 34 guru dan 4.873 murid. Sekolah-sekolah itu terbuka bagi semua anak tanpa perbedaan kebangsaan. Kurikulum pada masa itu adalah sekolah-sekolah selama VOC bertalian erat dengan gereja. Yang ketiga, sekolah-sekolah kabupaten. Pada tahun 1854, ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Kemudian pada tahun yang sama, didirikan juga sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya yang keempat, sekolah desa. Pada bulan Mei 1906, percobaan sekolah desa dimulai di 4 kabupaten, yaitu di Kabupaten Priangan, Cirebon, Kedu, dan Kediri. Yang kelima, organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1908, terbentuklah organisasi Budi Utomo, yang mana organisasi ini memberikan beasiswa kepada rakyat, terutama kepada rakyat Indonesia untuk belajar. Yang keenam, Yayasan Kartini. Pada tahun 1912, diresmikan Yayasan Kartini dengan Konrad Theodor van Deventer sebagai ketua pertama. Keuangan yayasan ini berasal dari penjualan kumpulan surat-surat Kartini.
Pihak Yayasan Kartini mendirikan sekolah wanita yang diberikan nama Sekolah Kartini di Semarang pada tahun 1912. Di tahun pertamanya, Sekolah Kartini menampung sekitar 112 orang siswa dengan lama pendidikan 2 tahun. Sekolah ini lalu semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Awalnya Sekolah Kartini ditujukan untuk anak-anak bangsawan, namun setelahnya ditujukan untuk pengurus dan pengajarnya diisi oleh perempuan-perempuan Belanda. Yang ketujuh, Sekolah Vervolk. Pada tahun 1915 didirikan Sekolah Vervolk sebagai lanjutan dari sekolah desa. Yang kedelapan, Taman Siswa. Pada tahun 1922 tercipta Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan sebuah bangsa, dengan siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Pendidikan setelah masa kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, sistem susunan di sekolah berdasarkan tingkat pendidikan seperti di masa Jepang tetap diteruskan. Sedangkan pelajaran tetap sama dan bahasa pengantar yang telah ditetapkan ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1959 dibentuk Madrasah Sanawiyah 3 tahun, dan pada tahun 1966 mulai dibuka pendidikan khusus perempuan. Kemudian pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diberikan ruang kebebasan untuk berkembang. Pendidikan pada masa Orde Lama, tahun 1950 sampai tahun 1966, menggunakan 3 kurikulum yaitu Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pelajaran Terurai 1952, dan Rencana Pendidikan 1964. Kemudian pada masa Orde Baru, pada tahun 1968 sampai 1998, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Selanjutnya masa reformasi sampai sekarang. Pada tahun 2004, pemerintah merancang kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK dengan menggunakan kurikulum 2004, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Baik, demikianlah penjelasan dan cerita perjalanan pendidikan nasional dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi